Perkenalkan, nama saya Putri Cantika. Saya sebagai mahasiswa aktif semester 3 jurusan Hospitality dan Pariwisata di Universitas Bunda Mulia Ancol. Saya dari kelas 3 PHP 1 dengan NIM 19190066. Saya ingin menjelaskan tentang laksan Palembang. Ini merupakan penampilan dari laksan. Laksan merupakan salah satu makanan khas dari Palembang atau Sumatera Selatan yang berbahan dasar sagu dan juga ikan. Laksan sendiri memiliki bentuk yang oval ataupun lonjong seperti ini. Dan warnanya itu cenderung kuning kemerah-merahan. Dari bentuk laksan sama seperti dengan pempek lenjer. Namun perbedaannya adalah laksan menggunakan kuah santan, sedangkan pempek menggunakan kuah cuko atau cuka. Kita simak yuk apa aja bahan-bahannya dan gimana cara buatnya. Ini bahan-bahan untuk membuat pempeknya. Ada 125 gram ikan tenggiri, 6 sendok makan sagu, dan setengah sendok teh garam. Untuk bumbu halusnya ada 5 cabai merah keriting, 1 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, dan 1 ruas kunyit. Ini bahan kuahnya, ada 300 ml air, 1 sendok teh garam, kaldu bubuk, dan gula, daun jeruk, dan 1 saset santan instan. Giling ikan tenggiri dengan food processor, lalu tuang 2 sendok makan air dingin. Aduk rata sampai menjadi halus. Tuang 6 sendok makan tepung sagu. Lalu aduk rata sampai bisa dipulung atau bisa dibentuk. Setelah itu potong pempek menjadi bentuk oval atau lonjong. Lalu rebus pempek hingga matang atau hingga mengapung. Tuang 2 sendok makan minyak. Lalu tumis bumbu halusnya dan diaduk rata. Tuang 300 ml air. Kembali diaduk rata, lalu masukkan garam, gula, dan kaldu bubuk. Dan terakhir masukkan 1 saset santan instan. Terus diaduk hingga matang agar santannya tidak pecah. Tes rasa sambil diaduk. Jika sudah mendidih, boleh dimatikan kompornya. Sekarang saya ingin membahas mengenai sejarah penyebaran bumbu dan rempah di Palembang. Sejarah penyebaran bumbu dan rempah di Palembang berawal dari jalur sungai. Jadi, zaman dahulu pada masa Kerajaan Sriwijaya terdapat 9 sungai yang sangatlah berperan penting. Salah satunya yaitu Sungai Musi. Di mana Sungai Musi itu merupakan sungai terpanjang di Palembang. 9 sungai ini dikenal dengan sebutan Batanghari 9. Dikarenakan dulu belum ada jalur darat, sehingga orang-orang hanya bisa menggunakan jalur sungai saja. Oleh karena itu, Batanghari 9 ini dijadikan sebagai moda transportasi atau jalur transportasi perdagangan rempah pada masa Kesultanan Palembang Darussalam pada tahun 1659 sampai 1821 dengan melayarkan berbagai hasil perkebunan seperti lada, beras, dan kapas di Sungai Lematang, beras, lada, rotan di Sungai Ogan, dan lada serta beras di Sungai Komering dan Banyu Asin. Lalu pada tahun 1821 sampai 1822, rempah ini dibawa melalui jalur sungai untuk dijual ke salah satu pasar yang bernama Pasar Sekanak. Rempah yang dibawa itu bisa berupa lada, kunyit, jahe, daun sirih, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya mengenai karakteristik bumbu dan rempah. Dalam pembuatan laksan, yang termasuk dalam bumbu adalah 1. Bawang merah, yang kedua bawang putih, yang ketiga cabai merah keriting. Sedangkan kunyit merupakan rempah-rempah. 4 bahan ini merupakan salah satu karakteristik bumbu segar dan lumat, dikarenakan keempat bahan ini harus dihaluskan atau dilumatkan terlebih dahulu dalam masih keadaan segar. Untuk cara melumatkannya bisa dengan cara ditumbuk atau bisa juga dengan menggunakan blender.
dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Jika di blender, maka harus ditambahkan air ataupun minyak sedikit agar untuk mempermudah proses pemblenderan. Sedangkan jika kalian ingin ditumbuk, maka tidak perlu untuk menambahkan minyak ataupun air. Pembahasan selanjutnya mengenai pewarna alami. Untuk pewarna alami, dalam pembuatan laksan menggunakan dua bahan pewarna alami. Yang pertama itu adalah kunyit dan yang kedua adalah cabai merah keriting. Kunyit menghasilkan warna kuning, sedangkan cabai merah keriting menghasilkan warna merah. Dan jika digabungkan, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Menjadi kuning kemerah-merahan. Kesan saya terhadap makanan khas Nusantara itu saya bangga akan Indonesia. Karena Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, dan daerah. Sehingga terciptalah makanan dari suku ataupun daerah tersebut. Dengan cita rasa yang kuat karena adanya penggunaan bumbu dan rempah yang melimpah. Sehingga dapat meningkatkan selera makan kita. Pesan saya untuk adik-adik dan masyarakat sekitar yaitu tetap lestarikanlah budaya masakan khas Indonesia dengan mengimprovisasi makanan yang sudah ada sebelumnya menjadi sebuah makanan yang lebih unik. Tetapi tetap menggunakan bumbu dan rempah yang ada di Indonesia. Hanya saja dimodifikasikan sesuai dengan perkembangan zaman. Sekian video dari saya, semoga informasi yang saya berikan ini dapat bermanfaat untuk kalian dan terima kasih sudah menonton.